Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Reski Nopantri, NPM A1M020031 dari kelas 4A Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Baiklah, pada bab 12, kepemimpinan sekolah efektif. A. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan di lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mampu untuk mendorong kinerja para guru serta menunjukkan sifat yang bersahabat, dekat, perhatian, serta penuh pertimbangan terhadap para guru baik secara kelompok maupun secara individual. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmendri, perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pimpinan itu sendiri. Misalnya, pengertian tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan, cara orang menduduki perangkat kepemimpinannya, pengalaman dan dalam kepemimpinan, serta pandangan seorang tentang manusia. 2. Faktor berasal dari kelompok yang dipimpin, keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. 3. Faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah atau kurikulum. 4. Faktor-faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya. Misalnya, PP, undang-undang, dan kebijakan lainnya. 5. Faktor lingkungan sosial. Merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan 6. Faktor perubahan dalam pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum, kemajuan iptek. C. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat alam yang dimiliki pemimpinan. Teori-teori tersebut menurut Said adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori orang terkemuka, Greatman Theory. 2. Teori lingkungan, Environmental Theory. 3. Teori pribadi dan situasi, Personal Situation Theory. 4. Teori interaksi dan harapan, Interaction Expression Theory. 5. Teori humanistik. D. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Mutahar, kepemimpinan pendidikan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu mempengaruhi orang lain untuk diajak bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi. 5 fungsi pokok, yaitu 1. Fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator, pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan yang dilakukan secara efektif. 2. Fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. 3. Fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. 4. Fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara tertera dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama maksimal. F. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Menurut Black dan Mouton, dalam pimpinan sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang
mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama inisiatif, yang kedua inquiry, yang ketiga advokasi, yang keempat conflict solving, yang kelima decision making, yang keenam critical. G. Kunci sukses. Kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa, ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mencakup 1. Visi dan misi yang utuh, 2. Tanggung jawab, 3. Keteladanan, 4. Memberdayakan staf, 5. Mendengarkan orang lain, 6. Memberikan layanan prima, 7. Mengembangkan orang, 8. Memberdayakan sekolah, 9. Fokus pada peserta didik, dan yang terakhir yaitu manajemen mengutamakan praktik. H. Gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri, ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu 1. Tipe otoriter, merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. 2. Demokratis, merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. 3. Kendali bebas atau laissez-faire, merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. 4. Tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampak saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakan bersifat otoriter atau absolut. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.